objek audit pengadaan barang jasa. Ya. Itu ada diatur di dalam peraturan kepala BPKP nomor 3 tahun 2019. Banyak yang lupa, jadi banyak juga yang belum paham. Ya, kalau insan pengadaannya nggak bisa disalahkan. Yang bisa disalahkan adalah regulatornya. Karena regulatornya tidak membuat orang-orang itu jadi paham. Cuma bikin aturan, tapi penjelasannya, peraturan pelaksanaannya ada disosialisasikan dengan baik. Hasil permintaan untuk memahami TKDN itu menjadi banyak. Ya. Semua takut diaudit, Pak. Ya, takut diaudit BPK. Mulai dari Mabes Polri, besok KPK. Besok saya ngajar di KPK masalah yang sama. Jadi semua takut diaudit oleh BPK. Ya, semua takut dimintain laporan sama Presiden terkait penerapan TKDN. Ada satu instansi sudah bikin hitungan TKDN, ternyata salah. Ya, jadi yang dijadikan TKDN adalah belanja pengadaan langsungnya. Saya bilang nggak hitung-hitungnya, Pak. Itu TKDN itu adalah terhadap barang atau jasa atau gabungan barang jasa yang dibeli, bukan dari metode pemilihan penyedianya. Berarti kami salah, Pak. Ya, kira-kira gitu. Nah, terus gimana, Pak? Laporannya sudah disampaikan ke Presiden. Nah, keputusan dari pimpinan lembaga juga salah, dan saya langsung lakukan revisi pada saat memberikan training. Ini langsung saya revisi dan untuk 1 jam langsung dibuat. Jadi ini adalah hal-hal yang Bapak Ibu sebenarnya sudah ada informasinya, cuma mungkin informasinya belum maksimal ya. Makanya saya menyebutnya sharing session. Jadi kita bukan kayak kuliah ya. Kalau kuliah itu kan kadang satu arah. Nah, ini karena sharing session, informasi yang saya sampaikan, Bapak Ibu juga boleh memberikan informasi. Jadi saling melengkapi. Nah, dasar hukum dari penerapan TKDN itu ada beberapa, Pak ya. Yang pertama itu ada di dalam pasal 86 Undang Nomor 3 2014. Ya. Ini menyebutkan bahwa di dalam Undang-Undang Perindustrian ini diwajibkan menggunakan produk negeri dalam setiap pengadaan barang jasa. Ya. Termasuk di sini ya BUMN, BUMD dan badan usaha swasta. Termasuk juga di sini BLU ya. Jadi ini dasar hukum pertama penerapan penggunaan produk dalam negeri. Sebenarnya kalau kita tracing ke belakang, flashback ke belakang, di zaman Pak Harto itu ada gerakan Aku Cinta Produk Indonesia, ada gerakan Aku Cinta Indonesia ACI. Ya, mungkin yang generasinya masih setengah kolonial pasti sudah tahu. Kalau yang milenial biasanya nggak tahu. Jadi pada waktu itu Pak Harto bergerak agar kita itu meniru negara-negara luar, ya, supaya kita lebih cinta produk kita dan membeli barang produk kita. Kalau Bapak lihat di luar negeri ya, seperti di Uganda itu walaupun negaranya negara yang jauh dari Indonesia ya, yang secara ekonomi kalah, tapi mereka menggerakkan ekonomi masyarakatnya dengan cinta produk dalam negeri. Jadi ada tagline buy lokal, buy Uganda. Jadi membeli produk lokal sama dengan membeli harga diri kita sebagai bangsa Uganda. Malah di Cina lebih parah, Pak. Di Cina itu, ya, salah satu indikator patriotisme itu adalah membeli produk buatan mereka sendiri. Beda dengan Indonesia ya. Betul nggak, Pak? Bu, kalau tas sukanya Louis Vuitton apa buatan Cimaduyut? Bu, dokter apa Bu dokter nih? Dokter ya. Suka mana Bu? Kalau Bapak suka buatan Gucci apa sepatu buatan Cimaduyut? Tergantung ya. Yang mana yang menguntungkan gitu ya. Nah dari situ kita bisa ukur kadar kita untuk cinta produk dalam negeri. Ya. Jadi di zaman Soeharto itu sudah dimulai. Namun sayang, ya, sayangnya itu adalah semua yang sudah dibuat dengan bagus itu dengan kondisi politik, situasi
kalau Bapak Ibu lihat APBN, ya, APBN pemerintah Republik Indonesia ini, tahun 2022 ini anggaran belanja itu lebih dari 2007. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau 2007 itu digunakan membeli produk dalam negeri, betapa bergeraknya ekonomi masyarakat. Tapi ya itu, ya, terutama di BUMN, ya, ini ada dari BUMN nggak di sini? Ada dari BUMN nggak? Atau semuanya dari instansi pemerintah dan BUMN? Bapak dari BUMN, dari mana Pak? Oh, Jasa Tirta. Wah, saya pernah ngajar di situ dulu. Ngajar pembangunan aset di hotel itu loh Pak, hotel Jasa Tirta jadi luhur. Ya. Nah, BUMN itu sering sekali hobi belanja produk impor. Ya, kebetulan ada satu BUMN lagi mau bikin storage itu untuk benda berharga, mahal ini tampun, hampir 100 miliar Pak. Ya, kebetulan yang bikin kajian merek dan penyediaannya saya. Jadi saya diminta untuk bikin kajian, melakukan survei pasar terhadap produk tersebut. Nah, saya bilang, ya, kenapa harus menggunakan standar ISO 1143? Oh, ini karena ketahanan begini-begini Pak. Oke. Sekarang saya tanya balik. Ya. Apakah ISO 1143 untuk ketahanan storage itu, ya, standar keamanan storage itu sudah diadopsi oleh negara Republik Indonesia sama BSN? Belum. Nah, terus ngapain mau beli barang kayak begitu? Kalau bicara kuat, standar SNI Indonesia untuk storage itu sudah ada, dan bahkan pengujiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian untuk uji bakar, uji peluru, dan uji lain-lainnya. Ya. Nah, cuma kalau belanja produk lokal, satu, harganya pasti murah Pak. Problem utama di pengadaan itu apa Pak? Apa problem utama di pengadaan Pak? Apa Pak? Hubungan non muhrim. Itulah kenapa orang suka belanja itu aneh-aneh. Hubungan non muhrim itu halal apa haram Mbak Putri? Tahu hubungan non muhrim? Hubungan non muhrim itu ya hubungan nggak boleh, ya Pak ya. Jadi di pengadaan itu paling sering kalau Bapak lihat di kasus-kasus KPK itu adalah kasus penyuapan. Itu berasal dari hubungan non muhrim, di mana penyedia dengan insan pengadaan kedip-kedipan. Ya Pak ya. Jadi saya juga sering melakukan pemberian acara-acara vendor gathering di berbagai BUMN. Itu saya selalu perhatikan vendornya itu Pak, kalau acara gathering itu yang datang itu cantik-cantik Pak. Kalau yang datang cantik-cantik terus yang di depan ini laki-laki bujangan, ngaku-ngaku bujangan juga, pasti senang